ya kan, yang bagaimana proses-proses itu bisa nanti menentukan status kepengurusan dan keanggotaan Bapak-Bapak sekalian. Di poin 117 di surat keputusan KPU RI nomor 11/2002 tegas dijelaskan bahwa ada 3 metode, yaitu sensus, kemudian dikumpulkan, dan satu lagi video call, dan ada lagi satu lagi tambahannya di poin 11 itu adalah melakukan rekaman video apabila anggota partai politik jauh dan tidak memungkinkan untuk dilakukan verifikasi faktual akibat letak demografis geografis yang tidak memadai. Jadi jelas di situ, dan itu sudah kami lakukan selama 14 hari yang lalu, 14 hari proses verifikasi faktual, dan hari ini kami akan membacakan bagaimana hasil dari proses yang kita lakukan bersama Bawaslu selama proses verifikasi faktual. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuan Batu Selatan, berita acara nomor 263/PL01.2 8A/1222/2022 tentang hasil verifikasi faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilihan umum pada hari ini, Kamis, tanggal 8 bulan Desember tahun 2022, bertempat di Kota Pinang. KPU Labuan Batu Selatan telah melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu berdasarkan: 1. Hasil verifikasi faktual kepengurusan yang dituangkan dalam formulir model lembar kerja profil perbaikan KPU Kabupaten Kota parpol yang memuat: A. Verifikasi faktual kepengurusan partai politik calon peserta pemilu tingkat kabupaten kota dilakukan untuk membuktikan kebenaran ketua, sekretaris, dan bendahara atau sultan lain yang tercantum dalam keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat atau sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik tentang kepengurusan partai politik tingkat kabupaten kota dan yang dapat dibuktikan dengan kehadiran serta dokumen KTA dan KTPL atau KK. B. Verifikasi faktual pemilihan ketua perempuan pada susunan pengurus partai politik tingkat kabupaten kota paling sedikit 30% dilakukan untuk membuktikan kebenaran kepengurusan partai politik tingkat kabupaten telah memperhatikan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. C. Verifikasi faktual domisili kantor tetap pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten kota dilakukan untuk membuktikan kebenaran surat keterangan pimpinan partai politik tingkat pusat mengenai pengulangan kantor tetap sampai tahapan terakhir pemilu. Hasil verifikasi faktual keanggotaan yang dituangkan ke dalam formulir model lembar kerja tempat perbaikan anggota KPU Kabupaten Kota parpol, hasil verifikasi faktual hasil perbaikan kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir nanti akan kami bacakan. Namun mohon izin Bapak Ibu sekalian, untuk menentukan MS itu tidak ranahnya KPU Kabupaten Labuan Batu Selatan. Nanti tanggal 14 Desember akan diumumkan secara resmi di tingkat nasional. Namun Bapak Ibu bisa melihat di sipol masing-masing bagaimana perolehan status Bapak-Bapak di Kabupaten Labuan Batu Selatan. Namun untuk menentukan MS nanti itu tidak gaweannya Kabupaten Labuan Batu Selatan. Baik, Bapak-Bapak sekalian, berikut kami bacakan. Yang pertama, rekapitulasi hasil verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta pemilihan umum. Yang pertama, Partai Umat
Kecamatan Silangkitan diajukan 34, kemudian MS sampai 8, MS sampai 8. Nanti statusnya itu yang saya sampaikan tadi akan ditentukan oleh KPU RI. Kami hanya membacakan dan cocokkan Bapak sekalian ke data Bapak Ibu. Kemudian Kecamatan Sungai Kanan, mungkin datanya sudah bisa dilihat di depan. Partai Umat diajukan 62, MS sampai 16, MS sampai 16, diajukan di perbaikan, diajukan 47, MS sampai 19, MS sampai 4. Kecamatan Teluk Gamba, verifikasi faktual pada tahap pertama diajukan 91, MS sampai 32, MS sampai 15. Di verifikasi faktual perbaikan diajukan 180, MS sampai 85, MS sampai 0. Kecamatan Kampung Rakyat diajukan verifikasi pada awal 100, MS sampai 22, MS sampai 29. Verifikasi faktual perbaikan diajukan 53, MS 8, MS 17. Kecamatan Kota Pinang, verifikasi faktual diajukan 71, MS sampai 21, MS sampai 15. Kemudian pada verifikasi faktual perbaikan diajukan 113, MS sampai 36, MS sampai 17. Selanjutnya untuk Partai Bulan Bintang, untuk Kecamatan Silangkitan pada tahap verifikasi faktual pertama diajukan 0, MS sampai 0, MS sampai 0. Verifikasi faktual perbaikan diajukan 1, MS sampai 1, MS 0. Kecamatan Sungai Kanan diajukan pada verifikasi faktual tahap awal 11, MS sampai 0, MS sampai 6. Verifikasi faktual perbaikan diajukan 9, MS sampai 0, MS 5. Kecamatan Teluk Gamba, pada verifikasi faktual awal diajukan 153, MS sampai 13, MS sampai 69. Verifikasi faktual perbaikan diajukan 141, MS sampai 58, MS sampai 10. Kecamatan Kampung Rakyat diajukan 142, MS sampai 21, MS sampai 55. Verifikasi faktual perbaikan diajukan 115, MS sampai 21, MS sampai 35. Kecamatan Kota Pinang diajukan diajukan 26, MS sampai 8, MS sampai 6. Verifikasi faktual perbaikan diajukan 139, MS sampai 64, MS sampai 3. Kemudian selanjutnya untuk Partai Garuda, Kecamatan Silangkitan pada verifikasi awal diajukan 37, MS 1, TMS 17. Untuk verifikasi faktor perbaikan diajukan 24, MS 5, TMS 6. Kecamatan Sungai Kanan diajukan 56, MS 1, TMS 27. Verifikasi faktor perbaikan diajukan 57, MS 22, TMS 5. Kecamatan Teluk Gamba diajukan 101, MS 39, MS 11. Perbaikan diajukan 194, MS 71, TMS 29. Kecamatan Kampung Rakyat diajukan 84, MS 0, TMS 41. Diajukan pada tahap perbaikan 46, MS 0, TMS 21. Kecamatan Kota Pinang, verifikasi faktual awal 114, MS 0, TMS 57. Pada verifikasi faktor perbaikan diajukan 123, MS sampai 41, TMS 18. Terakhir Partai PKN. Untuk Kecamatan Silangkitan pada verifikasi faktual awal diajukan 58, MS 0, TMS 24. Verifikasi faktual perbaikan diajukan 76, MS 13, TMS 15. Kecamatan Sungai Kanan, verifikasi faktual awal diajukan 95, MS 0, TMS 41. Untuk perbaikan diajukan 54, MS 16, TMS 4. Kecamatan Teluk Gamba diajukan 146 pada verifikasi faktual awal MS 1, TMS 61. Untuk perbaikan diajukan 148, MS 51, TMS 5.
Kecamatan Kampung Rakyat diajukan 136 MS 0 MS 57. Untuk perbaikan diajukan 82 MS 0 MS 30. Kecamatan Kota Pinang diajukan 90 MS 2 MS 36. Verifikasi faktual perbaikan diajukan 286 MS sampai 69 MS sampai 38. Untuk partai buruh mungkin tidak kami bacakan karena yang bersangkutan tidak dapat hadir. Sekali lagi Pak, mana partai buruh? Untuk partai buruh, pada verifikasi faktual awal, Kecamatan Selangkidang diajukan 31 MS 2 dan MS 15. Verifikasi faktual perbaikan diajukan 38 MS 19 dan MS 0. Kecamatan Sungai Kanan, verifikasi faktual awal diajukan 123 MS 28 dan MS 38. Verifikasi faktual perbaikan diajukan 117 MS 32 dan MS 24. Kecamatan Turgamba diajukan 26 MS 0 MS 14. Verifikasi faktual perbaikan diajukan 88 MS 41 MS 1. Kecamatan Kampung Rakyat diajukan 73 MS 5 MS 34. Verifikasi faktual perbaikan diajukan 65 MS 6 MS 25. Kecamatan Kota Pinang verifikasi faktual 78 MS 2 MS 40. Verifikasi faktual perbaikan 111 MS 47 dan MS 6. Jadi inilah rangkaian hasil verifikasi faktual yang kami lakukan selama 14 hari bersama-sama dengan Bawaslu. Untuk itu bisa Bapak lihat nanti apakah statusnya di Labuan Bajo Selatan ini MS atau TMS. Jadi kalau mohon maaf sekali lagi kami tidak bisa menyampaikan hasil dari status partai Bapak Ibu sekalian. Tapi kami yakin dari angka ini ya bisa langsung dicek sendirilah di sipolnya masing-masing. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Kemudian untuk acara nanti jam 2 kita juga duduk bersama untuk membahas rancangan penataan daerah pemilihan untuk calon anggota DPRD Kabupaten Labuan Bajo Selatan tahun 2024. Jadi ada dua usulan yang kita